Seperti yang kita ketahui ya, ini banyak banget berita terkait banjir yang masih berseliweran gitu ya, dan kita juga berharap nih bantuan-bantuan segera mencapai daerah-daerah yang masih terisolasi atau belum terjamah dengan bantuan-bantuan. Dan ini kita ke topik selanjutnya nih Tribuners, yang mana ini ada tim khusus dari Cina yang juga membantu buat menyisir jenazah korban banjir di Aceh. Jadi Tribuners, pemerintah Aceh ini menerima kedatangan tim khusus dari Cina nih untuk membantu proses pencarian dan juga evakuasi jenazah korban bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, yang mana kita ketahui ini juga masih banyak gitu ya yang tertimbun lumpur di sejumlah wilayah, khususnya di wilayah Tanah Rencong. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem ini juga membenarkan nih Tribuners bahwa tim yang beranggotakan 5 orang itu sudah tiba di Aceh pada hari Jumat 5 Desember 2025 malam. Dan tim khusus tersebut gitu, dan itu langsung bekerja gitu, langsung pergi ke lapangan untuk melaksanakan tugasnya. Dan dikatakan oleh Mualem nih Tribuners, tim khusus dari Cina itu punya nih sebuah alat khusus gitu ya, yang mana alat ini tuh bisa ini memudahkan gitu untuk menyisir jenazah-jenazah korban yang diduga ini masih tertimbun lumpur gitu. Yang mana kalau kita lihat di media sosial gitu ya Tribuners, banyak banget video-video ya yang beredar, kemudian menampilkan ada yang rumah-rumah yang lumpurnya tuh udah tinggi-tinggi gitu ya, bahkan udah rumah tuh udah sampai nggak kelihatan atau mungkin udah setengahnya sendiri gitu ya. Nah jadi alat dari yang dibawa tim khusus dari Cina ini punya apa ya namanya, punya hal yang bisa memudahkan untuk mencari atau ya mencari keberadaan jenazah korban-korban yang masih tertimbun. Dan Mualem menuturkan Tribuners, tim Cina tersebut juga dijadwalkan buat turun langsung ke beberapa titik yang kini paling sulit dijangkau. Menurutnya ini sejumlah wilayah seperti Aceh Timur, kemudian Aceh Utara, dan Aceh Tamiang hingga saat ini nih masih mengalami sejumlah kendala Tribuners dalam proses evakuasi akibat tebalnya material lumpur pasca bencana. Jadi seperti yang Inaka bilang tadi ya Tribuners, karena lumpur di sana itu juga masih tinggi-tinggi gitu ya, bahkan itu juga menimbun rumah-rumah warga begitu. Nah meski sedang ini ya Tribuners dilanda banjir kayak gitu ya, banyak juga warga yang saling membantu gitu ya. Apalagi ini juga kita ketahui bahwa bantuan ini belum bisa merata gitu ya di berbagai titik gitu Tribuners. Nah tapi ternyata Tribuners terkait bantuan nih, ini meski menghadapi konflik sengit gitu ya, jadi ada warga Gaza ini yang ternyata ini berdonasi Tribuners buat korban banjir di Sumatera. Jadi meski tengah menghadapi konflik sengit gitu dengan Israel ya Tribuners, seperti yang kita ketahui, ini terdapat seorang warga Gaza Tribuners yang justru memberi bantuan untuk korban banjir bandang di Sumatera. Dan diketahui nih warga ini bernama Abu Ahmad, yang mana dia ini menyisihkan $1.000 Amerika Serikat untuk korban banjir bandang Sumatera Tribuners. Ia kemudian memberikan sumbangan itu melalui Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina atau KISPA. Hal itu disampaikan oleh Ustaz Ferry Nur SSI selaku pembina dari KISPA itu sendiri. Jadi dalam keterangan Ustaz Ferry Nur Tribuners pada Kamis 4 Desember 2025 lalu, ia ini menyebut bahwa ada warga Gaza ini masih memiliki kepedulian gitu ya Tribuners buat rakyat Indonesia, meski dirinya sendiri di Gaza sana ya, di Palestina sana juga masih bergelut dengan berbagai penderitaan ya Tribuners akibat genosida yang dilakukan oleh pasukan Israel. Jadi di sana memang kita ketahui ya Tribuners bahwa di Gaza itu udahlah kelaparan, kemudian air juga susah, banyak juga rudal yang masih menghantam, rumah-rumah hancur gitu. Tapi masih ada juga warga Gaza yang menyisihkan rezekinya dan juga peduli dengan rakyat Indonesia gitu. Nah Abu Ahmad ini mengucapkan nih Tribuners, walaupun dia juga udah berdonasi gitu ya Tribuners, tapi Abu Ahmad ini justru mengucapkan permintaan maaf nih Tribuners, walaupun udah menyumbang di tengah keterbatasan yang ada. Jadi menurutnya nih Tribuners, sumbangan itu tuh terlalu kecil menurut Abu Ahmad ini.
Jadi tak hanya menyumbang uang, ternyata Abu Hamad ini juga menyampaikan doa dan juga pesan untuk para korban. Selain itu nih Tribuners, ada pula seorang warga Gaza lainnya yang bernama Wasim Saad yang ini juga mengungkapkan bela sungkawa gitu untuk Indonesia atas musibah yang terjadi di Sumatera. Ini diketahui dia ini mengungkapkannya dalam sebuah video gitu Tribuners yang diunggah di akun TikTok gitu @sahabatsurgaindonesia. Itu diunggah pada akhir November 2025 lalu. Jadi Wasim saat ini juga berdoa gitu ya, memohon agar Allah Subhanahu wa taala ini mengembalikan keamanan dan juga keselamatan bagi negeri Indonesia. Dan unggahan itu juga mendapatkan banyak reaksi positif dari netizen Indonesia. Nah, seiring dengan adanya bencana banjir bandang dan juga longsor di Indonesia ya Tribuners, tepatnya di Sumatera dan juga Aceh, ini ada sosok yang menarik perhatian begitu. Jadi ini adalah seorang Ibu Bayangkari Tribuners, yang mana beliau ini beberapa hari terakhir ini ramai gitu ya diberitakan dan juga menjadi sorotan karena beliau ini menjadi penuntun bantuan gitu. Nah, siapa dia? Jadi di tengah kondisi darurat nih Tribuners akibat banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah gitu ya Tribuners, apalagi juga di wilayah Tapanuli Tengah, ada sosok yang menjadi perhatian publik. Jadi dia ini adalah Marlina Wiguna Lumban Tobing Tribuners, seorang bayangkari yang kemudian viral di media sosial setelah videonya ini diunggah oleh akun Unlock Indonesia. Dan ini juga telah menyentuh hati jutaan warganet gitu ya, karena bukan tanpa alasan nih Tribuners pastinya ya kenapa beliau ini bisa viral gitu kan. Jadi dalam video yang diunggah itu nih Tribuners, Marlina ini disebutkan sebagai sosok yang berada di balik langkah besar pengiriman bantuan logistik melalui udara Tribuners menggunakan helikopter TNI AU untuk warga desa Bonandolok, Kecamatan Sitahwis, yang mana desa Bonandolok hingga kini ini juga masih terisolasi nih Tribuners akibat akses darat yang terputus total. Jadi dalam situasi sulit itu Tribuners, Marlina ini memilih buat nggak sekedar berduka gitu ya Tribuners, meskipun pasti beliau sendiri juga terdampak ya dari banjir atau bencana tersebut. Jadi Marlina ini memilih untuk akhirnya bangkit gitu Tribuners, dan juga turun langsung nih buat menjadi bagian dari tim penerbangan bantuan pada helikopter TNI AU H3217. Jadi ini juga beliau ini berbekal pengetahuannya gitu ya sebagai warga asli dari desa tersebut, ia kemudian menjadi penunjuk arah gitu Tribuners bagi pilotnya. Ini menunjukkan titik-titik aman buat pendaratan, karena memang itu menjadi hal yang krusial juga ya Tribuners kalau memang ada pihak-pihak yang ingin menyalurkan bantuan kemudian menggunakan helikopter, itu juga memang titik buat pendaratan ini emang agak tricky gitu ya Tribuners, karena pastinya masih ada tanah yang mungkin akibat banjir gitu ya, jadi nggak bisa turun kayak gitu. Jadi beliau ini menunjukkan nih titik amannya buat pendaratan ini di mana gitu, di tengah wilayah yang dikepung longsor dan juga medan yang pastinya menjadi lebih sulit gitu. Dan hingga akhirnya nih Tribuners, helikopter ini berhasil mendarat di sebuah area terbuka yang selama ini menjadi satu-satunya lokasi paling aman buat distribusi bantuan bagi ribuan warga yang menunggu. Jadi saat helikopter mendarat dan bantuan mulai diturunkan, itu suasana haru ini juga nggak bisa dibendung ya Tribuners, yang mana Marlina di sana juga bertemu dengan keluarganya, tapi itu cuma dalam hitungan detik aja. Terjadi pelukan singkat yang itu menandai betapa kangennya gitu ya. Kemudian kan juga sempat terpisah karena bencana yang terjadi gitu ya. Dan momen itu juga turut terekam nih Tribuners dan disaksikan oleh banyak warganet Indonesia dari berbagai daerah. Jadi itu juga tampak menggambarkan ya Tribuners adanya penderitaan warga yang terdampak bencana, sekaligus di sisi lainnya ada tekad kuat seorang perempuan yang tetap memprioritaskan keselamatan banyak pihak. Dan seusai memastikan bantuan diterima nih Tribuners, ia kemudian kembali
mengikuti penerbangan menuju Bandara Evluman Tobing Sibolga untuk melanjutkan tugas koordinasi logistik berikutnya nih Tribuners. Dan sebelum tim bantuan tiba, Marlina ini ternyata sebelumnya nih Tribuners, beliau ini berjalan kaki dari desanya menembus jalur hutan gitu untuk menuju kota Pandan untuk menyampaikan kondisi desanya yang terisolir akibat material banjir bandang dan juga longsor. Dan tangisannya juga terekam nih Tribuners di dalam penerbangan gitu ya. Bukan karena ketakutan, tapi karena ia membawa harapan besar gitu ya. Harapan seluruh warga termasuk keluarganya yang masih berada di desa. Dan saat dikonfirmasi, Tribuners, Marlina ini hanya menyampaikan dengan penuh kesederhanaan bahwa dirinya adalah seorang ibu bayangkari dari personel Polres Tapanuli Tengah. Ia menyebut bahwa seluruh desa di Kecamatan Sitahuis nih Tribuners masih dalam kondisi terisolir dan sangat membutuhkan bantuan logistik serta layanan kesehatan. Dirinya juga berharap semoga proses distribusi ini apalagi melalui udara ya terus berlanjut hingga akses darat ini dapat pulih. Dan postingan itu Tribuners, video itu kemudian viral gitu ya dan mendapat sorotan luas dari publik karena menggambarkan contoh nyata nih terkait pengabdian seorang bayangkari yang berjuang bukan hanya sebagai pendamping suami yang merupakan anggota Polri gitu ya, tetapi sebagai penyelamat masyarakat dan penggerak kepedulian sosial. Dan di tengah operasi besar yang digerakkan TNI Polri bersama jajaran pemerintah, sosok Marlina ini hadir sebagai bagian penting gitu Tribuners dari keberhasilan misi kemanusiaan tersebut. Ia bukan pejabat, ia tidak membawa jabatan besar pula, namun keberaniannya ini Tribuners memandu helikopter hingga sampai di lokasi yang aman dan ini menjadikan dirinya sebagai pahlawan ya dalam krisis yang terjadi saat ini. Dan kini kisah perjuangannya ini juga bukan hanya terdengar di desanya, tapi juga udah meluruh dan menyentuh hati masyarakat Indonesia. Jadi kita doakan ya Tribuners, semoga bantuan-bantuan dari rakyat Indonesia ya pastinya ini juga bisa sampai kepada warga atau korban-korban yang terdampak banjir dan yang masih terisolasi begitu daerahnya gitu juga segera terjamah dan bisa diberi bantuan gitu ya, karena ini juga sudah cukup lama ya mereka mungkin masih ada yang di rumahnya atau mungkin di tenda-tenda pengungsian dan sebagainya. Semoga Indonesia kembali pulih Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.